Waalaikumsalam. Di sini saya sebagai moderator akan mempresentasikan tugas artikel bahasa Inggris mengenai strategi belajar mengajar menurut Imam Al-Ghazali. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan Al-Quran agar diberikan kelancaran pada saat presentasi nanti. Al-Hadiyah wa Al-Fatihah. Untuk yang pertama mengenai strategi belajar mengajar menurut Imam Al-Ghazali akan saya sampaikan. Satu, metode keteladanan. Metode ini lebih diuruskan bagi pengajaran agama untuk anak-anak. Pembinaan budi pekerti sangatlah diutamakan. Hal ini mendapatkan perhatian khusus dari Al-Ghazali. Kenapa? Karena pada prinsipnya pendidikan adalah sebagai kerja yang memerlukan hubungan yang erat antara dua pribadi, yaitu guru dan murid. Oleh karena itu, faktor keteladanan menjadi bagian yang utama dan sangat penting di dalam metode pembelajaran. Dalam kitab Ayyuha Al-Farad Al-Ghazali banyak memberikan nasihat-nasihat pendidikan lebih ditekankan pada masalah praktek dalam pembelajaran atau yang sering disebut dengan metode keteladanan. Di antara yang beliau katakan adalah bahwa duhai anakku, apa yang kalian katakan dan kerjakan harus sesuai dengan syarat. Sebab ilmu dan amal kalau tidak sesuai syariat adalah sia-sia. Bahkan lebih lanjut beliau mensyariatkan orang yang menjadi penceramah dahulu mengamalkannya karena akan menjadi tauladan bagi masyarakat secara luas. Untuk selanjutnya, metode pembelajaran menurut Imam Al-Ghazali akan disampaikan oleh saudara Rizky. Kepadanya saya persilakan. Yang kedua yaitu metode pembiasaan. Al-Ghazali juga menekankan metode pembiasaan. Dalam hal ini menurut beliau pendidikan akhlak hendaknya didasarkan atas mujahadah atau ketekunan dan latihan jiwa. Beliau berkata, barang siapa yang ingin menjadikan dirinya bermurah hati, maka caranya adalah membebani dirinya dengan perbuatan yang bersifat dermawan, yaitu mendermawankan hartanya. Maka jiwanya tersebut akan selalu cenderung berbuat baik dan ia terus-menerus melakukan mujahadah atau menekuni perbuatan itu, sehingga hal itu akan menjadi watak. Untuk metode selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Muhammad Adam Azuli. Kepadanya saya persilakan. C. Metode pergaulan yang baik. Menurut Imam Ghazali, metode pergaulan yang baik adalah dengan menyaksikan orang-orang yang memiliki perbuatan-perbuatan yang bagus dan bergaul dengan mereka, karena tabiat manusia itu menjuru dari tabiat yang baik dan yang buruk. Menurut metode ini, seorang dapat memperbaiki dirinya dengan menyaksikan dan bergaul dengan orang-orang yang baik akhlaknya. Orang yang masuk pada sebuah komunitas, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, akan memberikan pengaruh terhadap orang tersebut. Oleh karenanya, pendidikan harus selalu mengawasi dan menjaga anak didik serta menciptakan lingkungan dengan aktivitas yang baik bagi anak didik mereka, sehingga anak didik terbiasa dalam bergaul yang baik agar anak didik mempunyai akhlak yang baik. Untuk metode yang keempat akan disampaikan oleh saudara Muhammad Nurul Anam. Kepadanya saya persilakan. D. Metode koreksi diri. Metode koreksi diri adalah metode pendidikan akhlak dengan melihat kekurangan dirinya sendiri, kemudian merubahnya menjadi kebaikan. Maka baginya menurut Imam Al-Ghazali ada 4 cara, yaitu 1. Hendaknya ia duduk berkumpul di samping guru yang pandai melihat pada kekurangan diri, yang selalu memperlihatkan kepada bahaya-bahaya yang samar. Ia menetapkan kekurangan-kekurangan yang demikian ada pada dirinya sendiri, dan ia mau mengikuti petunjuk guru untuk bermujahadah. Ini adalah keadaan seorang anak didik bersama gurunya, dan guru bertugas menunjukkan kekurangan-kekurangan anak didik
serta diajarkan pula cara pengobatannya. 2. Hendaknya ia mencari teman yang benar, yang tajam mata hatinya dan kuat ilmu agamanya. Maka ditugaskanlah temannya itu mengoreksi dirinya untuk memperingatkan tingkah laku dan perbuatannya. 3. Hendaknya ia mampu mengambil hikmah untuk mengetahui kekurangannya dirinya dari perkataan-perkataan orang yang tidak menyukainya, karena perkataan orang-orang yang seperti itu adalah kejelekan-kejelekan. 4. Hendaknya ia mau berkumpul dengan orang lain dan setiap apa yang bisa dilihat dari perbuatan yang tercela di antara orang banyak hendaknya dicari pada dirinya sendiri dan diumpamakan untuk dirinya sendiri. Untuk metode yang terakhir akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Al-Fawzi. Sebenarnya saya persilakan. Untuk metode yang terakhir yaitu metode cerita atau kisah. Metode lainnya adalah metode cerita atau kisah. Cerita adalah hiburan yang membentangkan bagaimana terjadinya sesuatu hal, peristiwa, kejadian, dan sebagainya. Selain itu, cerita juga bisa diartikan sebagai suatu ungkapan, tulisan yang berisikan runtutan peristiwa, kejadian yang bisa disebut juga dengan dongeng atau kisah. Dengan demikian, cerita adalah suatu ungkapan, tulisan yang dituturkan oleh seseorang kepada orang lain, kelompok, umum, baik itu mengenai pengalamannya pribadi maupun pengalaman orang lain yang benar-benar terjadi ataupun hanya merupakan khayalan atau imajinasi saja. Itulah tadi beberapa metode strategi belajar mengajar menurut Imam Al-Ghazali. Demikian yang dapat kami presentasikan pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan marilah kita tutup presentasi ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.